Anda pinjam mobilnya, Anda pinjam suaranya, ini dari informasi saja, tidak. Kalau boleh tahu pinjaman banknya. Banyak di sini sekarang sampai sini mobil yang hitam besar itu. Bisa diceritakan tentang yang cerita saya tak, namun jadi beliau itu setelah mendapat alasan ini hanya meninggalkan selendang beliau itu sebab banyak itu selaku pengawal dari beliau dibantu doa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gus Buru dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya berada di Dusun Krampisan, Desa Kedung Gede, Kecamatan Gelanggu, Mojokerto. Pada malam hari ini saya berada di Punden Mbah Cindih Amoh. Konon katanya beliau ada sangkut pautnya dari kerajaan Mojopahit atau Majapahit. Bagaimana kejelasannya nanti? Saya sudah bersama dengan sesepuh dan kepala dusun selaku juru kunci di sini akan menjelaskan tentang Mbah Cindih Amoh ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa dikenalkan namanya? Bisa. Nama saya Suhadi selaku kepala dusun Klampisan, juga selaku juru kunci punden, khusus punden, bukan juru kunci makam, juru kunci punden Mbah Cindih Amoh ini. Terus awal-awalnya saya ini kan cuma kepingin uri-uri, namun langkah selanjutnya saya ajukan pada Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa waktu itu, Kepala Desa Bapak Agus Sunoko, dikasih izin dan dikasih program untuk membangun ini. Alhamdulillah terjadi bangunan ini. Langkah selanjutnya warga sini ini juga meyakini bahwa ada orang hajatan, ada orang apapun, sedikit banyak mengetahui Mbah Cindih Amoh sini. Lama-lama ada ini sebagai rumahnya Mbah Cindih ini di Payu. Itu katanya itu pernah mimpi pada waktu sakit disuruh kasih rumah, akhirnya dikasih rumah. Orang tersebut lantas sembuh total atas izin Mbah Cindih Amoh. Lantaran Mbah Cindih Amoh, Allah SWT memberi suatu kesembuhan untuk orang yang sakit tadi itu. Iya Pak, apakah ada cerita mistis atau kejanggalan atau ditampakin sesuatu saat Pak Hadi di sini tuh selaku juru kunci? Apakah memang pernah dilihatin sosok beliau atau memang ada pertanda apa di sini, Pak? Ya, ada. Kalau menurut orang-orang yang pernah dijumpai, katanya itu di sini pernah dijumpai orangnya laki-laki
pakai baju hitam, jubah hitam, tinggi, besar. Namun saya sendiri pernah tidur di sini kurang lebih berturut-turut kurang lebih itu 40 hari itu pernah mimpi dijumpai seorang putri pakai selendang, ada mainannya seperti emas, mainannya itu orangnya cantik seperti kerajaan, banyak orang kerajaan. Itu menurut saya. Makanya saya mau nggak mau harus bisa memberi kepercayaan kepada pemuda-pemuda sini, karena pemuda sini itu kan kalau cuma diomongi belum tentu percaya. Makanya setiap hari meskipun gimana saya sempat-sempatkan untuk membersihkan lokasi ini, entah menyapu, entah mengepel, itu saya utamakan. Iya Pak, tentang ini makam atau memang itu apa yang ada di sini tuh Pak? Itu jasad apa memang hanya cindih sama Pak selendang gitu ya? Apakah memang di sini itu apa? Setahu saya di sini sudah ada batu nisan 2, terus pada umumnya orang sesepuh sini, sesepuh orang Kelapisan itu katanya yang ada di makam ini dikasih tanda nisan itu cuma cinde amoh gitu, belum makam. Cinde berupa cinde. Lah cinde itu dalam arti selendang atau cinde yang sudah rusak gitu. Menurut saya, pengertian saya. Tapi saya pernah dijumpai itu putri yang pakai selendang berrompi keemasan seperti emas itu, pokoknya mainannya itu warnanya kuning. Itu sudah. Ya, terima kasih atas informasinya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam. Bisa dikenalkan nama? Nama saya Supari dari Dusun Gedung Gede, Desa Gedung Gede, Kecamatan Delanggu, Mojokerto. Iya. Yang Bapak ketahui tentang makam Mbah Cinde Amo ini apa Pak? Menurut cerita dari mbah-mbahnya dulu itu ini sebagai apa? Sebenarnya saya itu awam udah untuk mengenai cerita dari Mbah Cinde Amo ini. Tapi setahu saya sih itu yang kalau bahasa Jawanya itu Mbah Badeso gitu. Mbah Badeso dusun sini gitu. Ya sekedar itu aja setahu saya. Jadi saya nggak bisa bercerita lebih gitu. Menurut mitos dan cerita-cerita dari warga, apakah memang Mbah Cinde Amo itu selendang dari beliau itu cukup sakti Pak? Ada aura atau karomahnya yang lumayan tinggi gitu Pak? Memang kalau cerita orang-orang dulu sih begitu. Tapi saya sendiri kan belum tahu pasti gitu. Menurut cerita dari mbah-mbahnya dulu memang orang-orang ada dulu cerita begitu. Suatu kelebihan di sini, ada suatu kesaktian atau karomah yang ditinggalkan oleh beliau itu. Iya. Apakah ada cerita-cerita mistis yang lainnya? Saya kurang begitu mengikuti. Saya. Jadi hanya cerita bahwa di sini tuh Mbah Cinde Amo itu aja Pak ya? Iya. Untuk sejarah dari mana beliau atau memang perjalanan beliau itu siapa, itu masih belum diketahui oleh masyarakat itu. Untuk pribadi saya loh itu, untuk pribadi saya belum begitu mengetahui gitu. Hanya cerita orang-orang dulu aja gitu. Di sini ada makam Mbah Cinde Amo itu aja. Iya. Harus dilestarikan itu Pak. Iya. Ada tambahan? Sudah. Cukup ya. Kalau saya kurang mengerti betul. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Sama-sama. Wonten tambahan? Cukup. Iya, itulah tadi sahabat Gus Bro. Setelah saya berbincang dengan beliau-beliau, cukup mendapatkan informasi yang luar biasa ya. Dan bagaimana nanti kejelasannya, atau apakah nanti kita dapat mendapatkan informasi tambahan? Mari kita ungkap dengan proses mediumisasi. Jangan kemana-mana, tetap di Gus Bro Channel. Ya sahabat Gus Bro, pada malam hari ini saya ditemani
Gus Solik Jayanegara selaku praktisi supranatural yang ada di daerah sini ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oh ya Gus, menurut panjenengan tempat ini itu auranya bagaimana Gus? Ini menurut gaib penglihatan saya di sini cukup aura mistiknya tinggi karena ini kan sejarahnya leluhur dari kerajaan Mojopahit. Jadi sambungannya dari Mbah Gilang sana sampai sini tuh nyambung. Ini menurut saya ini seorang putri dari kerajaan Majapahit. Itu menurut gaib ya. Jadi menurut sejarah dari warga sini ya sama. Menurut Mbah Polo Karangpisan sini ya memangnya sama penglihatan dari gaib saya. Sejarah di sini tuh mistiknya besar, auranya besar. Dan ayolah generasi muda untuk uri-uri warisan leluhur sini supaya ingat pada leluhur, supaya nantinya di kemudian hari sejarah tidak punah, sejarah dari kerajaan Majapahit supaya tidak hilang ceritanya. Gitu Gus. Saat saya berdua tadi, kita bersama tadi kan ada suatu pancaran energi atau pancaran sinar, ada sinar putih dan terang dan ada sinar keemasan. Itu sinar apa itu Gus? Itu sebuah selendang, makanya Cinde Amo itu kan selendang yang dipakai oleh Mbah Cinde Amo. Itu nuansa emas selendang itu. Jadi yang dipendam itu bukan makam, selendang zaman leluhur dahulu itu. Tapi perlu kita uri-uri supaya tidak punah cerita dari sejarah dari kerajaan Majapahit ini. Ya gitu. Sahabat Gus Bro, mari kita merasakan aura lebih dekat lagi ya dari Mbah Cinde Amohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus, ini kan ada pohon. Pohon, apakah memang ini menurut penglihatan Gus Soliknya, apakah ini memang pohon ini sengaja ditanamkan seperti sini untuk menjadi pertanda dari adanya bahwa dulu ada Mbah Cinde Amo atau ada selendang sakti yang dimakamkan di sini atau dikubur di sini? Ya, memang buat orang-orang terdahulu kan buat tetenger. Jadi pohon itu buat sejarah tetenger supaya di kemudian hari atau supaya tidak hilang. Selain barang-barang di sini seperti batu nisan, batu apa itu supaya tidak hilang, buat tetenger aja. Kalau aura mistiknya juga ada, cuma kan kita tidak boleh ya percaya lah. Ini kita harus percaya sama Yang Maha Kuasa, sama Gusti Allah itu. Ini hanya lantaran aja, semua itu kehendak Yang Maha Kuasa. Tetap kita lestarikan, peninggalan para leluhur kita. Betul. Biar kita tidak melupakan jasa-jasa beliau. Betul. Karena tidak adanya beliau yang babat alas ini, kemungkinan besar memang tidak ada kita di desa ini, gitu sih. Iya, betul. Kalau di sini kan dikenal dengan Simbabat Alas. Cuma saya kan intinya ya cuma sama suruh lihat ya, saya lihat secara gaib gitu. Ya, terima kasih Gus atas informasinya ya. Sama-sama. Ya, sahabat Gus Bro, jangan kemana-mana, tetap ikuti penelusuran kami. Tetap di Gus Bro Channel. Kesana. Ayo.
Rahayu, Mbah. Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini. Kami di sini hanya ingin menggali informasi saja, tidak ada niatan mengusik atau mengganggu mbahnya. Kalau boleh tahu ini dengan Mbah siapa? Aku Mbah Kertojoyo. Mbah Kertojoyo. Ya, Mbahnya di sini selaku apa, Mbah? aku sing ngabdi Joko petilasan iki. Jadi mbahnya tuh yang apakah yang dilihat oleh orang-orang saat kesini mbahnya tuh yang hitam besar itu? Bisa diceritakan Mbah tentang siapa beliau? Mbah Cindih Ama itu sebenarnya siapa beliau itu? Dia utusan itu kok Mojopahit. Dikongkon papa nang kampung iki. Soale rojo Mojopahit wis oleh wengsit teko Sang Hyang Widi iki. Iya. Wongon papa desa iki nganggo utusane Mbah Rahayu Kertajaya. Jadi menurut cerita-cerita dari mbahnya ini memang benar bahwa beliau tuh dari Mojopahit itu. Rojo Mojopahit percaya nek kampung iki bakalan ono kemakmuran, ono ketentreman, legowo. Monggo Pak, tanglet-tanglet, monggo. Monggo, tanglet-tanglet. Assalamualaikum. Rahayu. Ade nerek tanglet niki lho. Kula teng mriki lak selaku kepala dusun. Sesuai kali pengakuane warga mriki sesepuh mriki. Leresan iki Mbah namine Punden Mbah Cindih Ama niku asli enten jenazah tah namung selaku cindih utawi selendang niku lho. Iki kene petilasan Mbah Rahayu mlebu rene iki. Kaitan mlebu rene kuwi ndok kene. Semedi nang kene, tirakat nang kene. Dadi ki punjere kampung iki. Jadi beliau tuh setelah membabat alas ini hanya meninggalkan selendang beliau itu sebagai tanda bahwa beliau tuh pernah di sini. Soko ning kampung iki. Nggih. Enggak, Mbak. Coba jelas. Jadi Pak Polo dan warga-warga sekitar atau sesepuh-sesepuh ini itu tetap menjaga kelestarian ini, Mbak ya. Yo, awak mengerti aku. Awak mengerti aku. Nggih. Awakmu ditugano karo masyarakat kene ngramut iki. Awakmu aja ngeluh, aja ngelongso. Mboten. Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir batin. Awakmu aja oleh pangestune para leluhur tanah Jawa ning kene. Amin. Kula uri-uri, Mbah. Kula uri-uri. Awakmu wong Jawa aja dadi lali Jawane. Nggih.
Mbahnya itu selaku pengawal dari beliau atau memang ditegaskan beliau ditaruh di sini atau bagaimana itu? Aku ditugas nang Joko nang kene. Joko pusaka nang kene iki. Jika orang menungso liyane sing arep dikarepan elek nang kene iki. Jadi selendang itu termasuk pusaka dari beliau. Iya. Kalau boleh tahu nama asli dari beliau itu siapa? Raden Ajeng Rahayu Kartika. Raden Ajeng Rahayu Kartika. Iya. Berarti keturunan memang kalau ada Raden itu dari keturunan raja itu. Pesan-pesan untuk warga dan masyarakat sini tuh apa, Mbak? Masyarakat kene. Awakmu aja nglalekno leluhurmu kabeh. Ora ana leluhur ka ono kampung iki. Ora ana leluhur ka ono arek wong kaya koning niki. Dadi awakmu Jawa aja lali Jawane. Aku pesen nang awakmu. Awakmu sing ikhlas. Rambut kene iki. Nek iso uri-uri budaya kene iki. Iya, Mbak. Insya Allah yang peduli di lingkungan ini termasuk atau di Mbah Cindih Amoh ini tolong dibantu, Mbah ya. Mohon dibantu doanya agar beliau-beliau ini semua tercukupi, tidak sampai ada sesuatu kekurangan atau apapun. Mohon sampaikan ke Mbah Cindih Amoh atau Mbah Rahayu, itu untuk mendoakan bahwa untuk ngurih-ngurih sejarah atau melestarikan di punden ini, Mbah ya. Untuk dibantu doa biar beliau-beliau itu semua tercukupi, tidak sampai kekurangan. Tampang estu nih kabeh. Masyarakat begini. Wis cukup sakmono, aku gak dibalik. Atas kedatangannya Mbah, dan mohon maaf apabila kedatangan kami sudah mengusik atau mengganggu ketenangan Mbahnya, dan Mbahnya bisa meninggalkan raga anak ini. Terima kasih. Mbahnya bisa meninggalkan raga ini. Terima kasih. Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini.
Ya sahabat Gus Bro, itulah tadi penelusuran kami pada malam hari ini. Beliau berpesan lewat mediator tadi bahwa tetap lestarikan adat budaya kita yang ada. Dan jangan lupa dasari dengan syariat agama kita masing-masing. Tanpa adanya para leluhur kita, tentunya tidak akan ada kita. Mari kita tetap jaga kelestarian adat budaya dan sejarah para leluhur kita, atau peninggalan-peninggalan para leluhur kita, agar tidak punah termakan zaman atau termakan usia. Ada pesan-pesan Gus untuk yang disampaikan? Ya, sudah cukup. Laporan saja. Apakah ada pesan-pesan, Pak? Ya. Salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.